Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Al-Fikri dengan NIM 19020003 kelas TI 6A. Yang pertama yaitu pengertian dari jaring saraf tiruan. Jaring saraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu sejarah jaringan saraf tiruan. Jadi, perkembangan jaringan saraf tiruan ini secara garis besar telah dimulai pada tahun 1940 dengan mengalokasikannya. Cara kerja otak manusia berdasarkan logika numerik yang diadaptasi dengan peralatan komputer. Perkembangan selanjutnya mengalami banyak tahapan, yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1943 dan seterusnya bisa dilihat pada tahun 1949, 1952, 1954. Untuk selanjutnya komponen jaringan saraf tiruan. Ada 4. Beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. Hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi atau input akan dikirimkan ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Hasil penjumlahan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang melalui fungsi neuron dan lain-lain. Baik, kita next. Arsitektur jaringan saraf tiruan. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivitas dan pola bobotnya. Pada setiap lapisan yang sama, neuron-neuron akan memiliki fungsi aktivitas yang sama. Baiklah, kita lanjut. Fungsi aktivasi, fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan menunggal sering menggunakan fungsi-fungsi undak step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Yang kedua, fungsi undek biner atau threshold. Dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Heaviside. Yang ketiga, fungsi bipolar atau yang biasa disebut dengan symmetric hard limit. Sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1,0 atau min 1 dan lain-lainnya. Yang selanjutnya proses pembelajaran bisa kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada kelebihan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, bisa menyimpulkan pengetahuan walau tidak mempunyai kepastian, bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola. Yang ketiga, JST bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self organizing. Yang keempat, mempunyai fault tolerance atau noise dianggap gangguan, mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat, mempunyai kelebihan belajar melakukan suatu pekerjaan dasar. Data yang dikasih, JST bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi didapatkan saat belajar. Keterbatasan jaringan saraf tiruan. Meskipun banyak aplikasi yang dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum. Keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan hasil yang diperoleh karena jaringan saraf tiruan bekerja berdasarkan pola terbentuk pada inputnya. Untuk contoh aplikasi jaringan saraf tiruan, ada pengolahan pola, pengolahan sinyal, peramalan, ada otomotif, perbankan, robotik kontrol, percakapan, pengenalan percakapan,
dan seterusnya. Contoh penerapannya, penerapan JST untuk memprediksi jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan algoritma pembelajaran, penerapan jaringan saraf tiruan dalam memprediksi jumlah ekspor minyak bumi di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.